Sejarah Demokrasi Liberal Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1950, sesuai kesepakatan Konferensi Meja Bundar, Republik Indonesia Serikat dibubarkan di Indonesia, resmi diakui oleh Belanda. Dengan hal tersebut, Indonesia menganut sistem demokrasi liberal yang berdasarkan Undang-Undang Dasar Undang-Undang Dasar. Pada masa demokrasi liberal dimulai, partai-partai politik baru dengan kabinet berpendapat dan mengkritisi kebijakan pemerintah. Walaupun munculnya sistem demokrasi liberal dianggap sebagai bentuk kebebasan berpolitik, namun dalam perjalanannya persaingan tidak sehat antar partai politik mengakibatkan ketidakstabilan pemerintah. Secara garis besar, kabinet-kabinet yang ada pada demokrasi liberal diantaranya ada beberapa. Yang pertama, Kabinet Nasir, yaitu pada bulan September 1950, bulan Maret. Nah, Kabinet Nasir berusaha untuk melibatkan semua partai dalam parlemennya. Namun Muhammad Nasir selaku Perdana Menteri ternyata kesulitan memberikan posisi kepada partai politik yang berseberangan. Masyumi sebagai partai dari Nasir sebagai pengaruh partai Islam yang kuat berusaha untuk merangkul partai-partai di Indonesia, namun selalu saja kandas. PNI bahkan melakukan tuntutan pada pemerintah nomor 30 tahun 1950 tentang pembentukan Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Pemerintahannya. Masih tidak membuat Kabinet Nasir akhirnya mundur. Nasir turun dari jabatannya. Kabinet Sukiman, yaitu bulan April 1951 sampai bulan Februari, PNI mendapatkan posisinya sebagai Kabinet Sukiman. Namun permasalahan yang sering muncul kembali. Sukiman Wirsio Sanjoyo dari Masyumi yang menjabat sebagai Perdana Menteri. Beberapa kebijakan Sukiman ditantang oleh PNI yang melancarkan moral kepercayaan. Kabinet Sukiman berakhir pada bulan Februari 1950. Nah, selanjutnya itu ada Kabinet Wilopo, yaitu bulan April 1950 sampai bulan Juni 1953. Wilopo mendapat suara mayoritas dari parlemen sehingga dipilih menjadi Perdana Menteri. Tugas pokok kabinet Wilopo adalah untuk menjalankan pemilu, anggota perlengkapan dan instituente. Kabinet ini tidak berlangsung lama karena adanya kasus yang berlangsung, yaitu pada tanggal 17 Oktober 1950. Pada 2 Juni 1953, Kabinet Wilopo menyerahkan kembali mandatnya kepada Presiden. Kabinet Ali Sastrowijojo, yaitu pada bulan Juli 1953 sampai Juli 1955. Kabinet ini memiliki satu tugas yang sama dengan Kabinet Wilopo, yaitu melaksanakan pemilu. Pada bulan Mei 1954 dibentuk Panitia Pemilihan Umum Pusat dari pemilihan direncanakan pada tanggal 29 September oleh DPR. Dan pada masa kabinet ini satu kejadian, yaitu ekonomi Indonesia memburuk yang disertai dengan korupsi. Nahdlatul Ulama atau NU kemudian menarik diri dari kabinet yang diikuti oleh partai lain. Pada akhirnya kabinet ini kewalahan dengan keadaan yang terjadi sehingga mengembalikan mandatnya kepada Presiden pada tanggal 24 Juli 1955. Selanjutnya ada Kabinet Burhanuddin Harahap, yaitu Agustus 1955 sampai bulan Maret 1954. Kabinet Burhanuddin Harahap mampu melaksanakan pemilu 1955 tanpa mengubah waktu pelaksanaan. Kendati kemudian terdapat beberapa masalah di mana Kabinet Burhanuddin Harahap menyelesaikan Irian Barat yang berlarut-larut, berakibat munculnya gelombang protes baik dari Soekarno maupun partai lain. Pada akhirnya Kabinet Burhanuddin Harahap menyerahkan mandatnya pada tanggal 3 Maret 1956. Selanjutnya ada Kabinet Ali Sastromijojo II, yaitu pada bulan Maret 1956 sampai bulan Maret 1957. Kabinet
Kabinet Sastro Midjojo II ini mengalami masalah yang sama pada kabinet sebelumnya seperti persoalan Irian Barat, otonomi daerah, keuangan negara, dan lain-lain. Berakhirnya kabinet masa Ali Sastro Widjojo II ini dikarenakan tidak selesainya permasalahan Irian Barat. Nah, yang selanjutnya itu ada Kabinet Juanda pada bulan Maret juga 1957 sampai bulan Juli 1959. Kabinet Juanda memberikan 5 program kerja, yakni membentuk Dewan Normalisasi Keadaan Indonesia, membatalkan pelaksanaan KMB, memperjuangkan Irian Barat, dan melaksanakan pembangunan. Salah satu permasalahan di Kabinet Juanda adalah Deklarasi Juanda. Kabinet ini memberatkan beberapa negara sehingga Indonesia harus melakukan perundingan dalam menyelesaikan permasalahan ini. Nah, akhir demokrasi liberal ini, selama masa demokrasi liberal berlangsung, keadaan Indonesia cenderung tidak stabil sehingga berimbas pada segala aspek di Indonesia. Hal tersebut berimbas pada keputusan Presiden untuk mengeluarkan Dekret Presiden 5 Juli 1959. Di dalam Dekret 5 Juli 1959 ini berisi Dewan Konstituenti dibubarkan dan kembali Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi negara. Hal ini sekaligus meninggalkan Undang-Undang Dasar 1950 yang sebelumnya berlaku. Selain itu dibentuk pula Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara atau MPRS dan Dewan Pertimbangan Agung Sementara DPAS. Melalui Dekret 5 Juli 1959 secara resmi demokrasi liberal berakhir dan dilanjutkan demokrasi pemimpin. Latar belakang Dekret. Nah, selanjutnya yaitu tentang Dekret 5 Juli 1959. Latar belakang diberlakukannya Dekret 5 Juli 1959 ini karena adanya Badan Konstituenti dalam menetapkan undang-undang sebagai pengganti Undang-Undang Dasar Sementara atau UUDS tahun 1950. Alasan gagalnya penggantian UUDS 1950 adalah seringnya pergantian kabinet yang memicu ketidakstabilan politik. Pada tanggal 10 November 1956, anggota konstituenti sudah memulai tugasnya merumuskan undang-undang baru. Namun hingga 2 tahun berselang belum juga merumuskan undang-undang yang diinginkan. Soekarno melihat kondisi pengambil langkah politik dengan menyampaikan amanatnya pada sidang konstituenti tanggal 22 April 1959 yang menganjurkan dikembalikannya ke Undang-Undang Dasar 1945. Dari hasil pemungutan suara didapatkan 269 suara setuju kembali ke Undang-Undang Dasar 1945, sedangkan 199 tidak setuju. Dengan hasil tersebut tidak memenuhi jumlah suara yang ditetapkan dan mengalami kegagalan. Pemungutan suara kedua dilaksanakan pada 1 dan 2 Juni 1959 yang kembali gagal. Nah, isi Dekret Presiden 5 Juli 1959 adalah sebagai berikut. Yang pertama, konstituenti dibubarkan. Pemerintah memberlakukan kembali Undang-Undang Dasar 1945 atau UUDS 1950 tidak diberlakukan lagi. Pembentukan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara atau MPRS dan Dewan Pertimbangan Agung Sementara atau DPAS yang diberlakukan dalam jangka waktu singkat. Dampak diberlakukannya Dekret Presiden 5 Juli 1959, perubahan bentuk pemerintahan dari parlementer menjadi presidensial, konstituenti dan DPRD dan DPR hasil pemilu 1955 dihapuskan, dibentuk DPRGR atau Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong. Penghapus posisi Perdana Menteri atau UUDS digantikan dengan Undang-Undang Dasar 1945.